Selamat siang, Bapak Oki Saputra, SSTMX, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kewirausahaan dan juga rekan-rekan yang berbahagia. Saya merasa terhormat mendapatkan kesempatan untuk bisa mempresentasikan ide produk inovasi saya di hadapan Bapak Oki Saputra, SSTMX, selaku dosen pengampu dan juga rekan-rekan lainnya. Dalam waktu kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai sebuah produk inovasi dari saya, yaitu wastafel cuci tangan sistem sensor rangkai yang sangat bertujuan untuk membantu masyarakat atau customer nantinya in daily. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini yang tak kunjung usai. Yang mana di masa sekarang faktanya telah ditemukan varian COVID-19 jenis baru yaitu Omicron. Nah, ide produk ini saya buat dengan mempertimbangkan beberapa hal, baik itu dari aspek ekonomi maupun kesehatan. Yang mana kalau dilihat dari konsep bisnis produk ini sendiri, wastafel cuci tangan berbasis sensor rangkai merupakan salah satu ide yang sangat cemerlang untuk dikembangkan dalam memulai bisnis baru, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Wastafel cuci tangan ini juga memakai sistem sensor, yang mana jika dilihat dari sisi nilai jualnya, produk ini dapat dijual dengan nilai yang tinggi tetapi hanya dibuat dengan harga yang terjangkau karena memakai sistem sensor rangkaian sendiri, sehingga keuntungan yang akan diperoleh nantinya bisa lebih besar. Sarana cuci tangan secara otomatis yang akan dibuat ini dibuat agar nantinya orang-orang yang akan melakukan kegiatan cuci tangan pakai sabun tidak terkontaminasi penyakit apapun. Karena kegiatan mencuci tangan ini dapat dilakukan tanpa memegang alatnya sedikit pun, yaitu hanya dengan mendekatkan tangan ke sensor air, kemudian air akan keluar dengan sendirinya. Begitu juga dengan sabun. Kita hanya mendekatkan tangan ke sensor sabun dan kemudian sabun akan keluar dengan sendirinya. Produk ini nantinya ketika dikembangkan akan sangat cocok diterapkan di semua fasilitas seperti sekolah, kampus, mall, rumah sakit, swalayan, dan tempat-tempat fasilitas lainnya. Kalau dari tim manajemennya sendiri, nantinya usaha wastafel cuci tangan berbasis sensor rangkai ini kemungkinan akan membentuk tim yang cukup besar dalam penerapannya. Dikarenakan untuk menciptakan sebuah alat, pastinya akan dibutuhkan SDM, bukan hanya banyak tetapi juga berkualitas. Sehingga nantinya hasil akhir dari ide ini dapat diimplementasikan dengan sebaik mungkin dan juga dapat dikembangkan hingga seterusnya. Kemungkinan karena nanti berupa tim, jumlah profit yang akan dibagikan nantinya akan dibagikan dan menyesuaikan dengan banyaknya modal. Dalam tim nantinya juga akan dibagi berdasarkan job desk sehingga pekerjaannya akan runtut dan tepat waktu. Selain membentuk sebuah tim, kemungkinan usaha ini akan membangun kerjasama dengan partnership sehingga nantinya usaha ini bisa lebih berkembang bukan hanya di masa pandemi COVID-19 saja, tetapi di masa-masa yang akan datang. Selain dari tujuan yang saya sebutkan di awal tadi, usaha ini juga memiliki visi dan misi tersendiri, yaitu dengan visi menjadi perusahaan pembuat tempat cuci tangan berbasis sensor ternama yang dapat berkembang terutama di dalam negeri Indonesia dan juga dapat menjalin kerjasama di negara-negara maju lainnya, serta dapat membuat produk yang akan dikembangkan yang akan dimanfaatkan, yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat untuk meminimalisir penularan COVID-19. Dan misinya untuk yang pertama, menciptakan wastafel cuci tangan yang lebih efektif serta efisien dalam membantu masyarakat mencegah penularan COVID-19 dibanding dengan wastafel jenis lain. Yang kedua, mengembangkan produk dengan kualitas paling tinggi dan memiliki manfaat bagi masyarakat yang tidak kalah pentingnya dengan produk wastafel cuci tangan lain. Yang ketiga, berusaha melakukan pelayanan yang terbaik bagi atau untuk konsumen. Yang keempat, menjalin kerjasama bisnis ke negara-negara di dunia untuk mengembangkan bisnis wastafel cuci tangan berbasis sensor ini. Dan yang terakhir, menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat memberikan manfaat yang besar kepada sesama.
Untuk status hukum usaha ini, awal memulainya pasti usaha ini hanya termasuk home industry, yang mana izin usaha dapat dilakukan kepada rukun tetangga atau RT setempat. Dan apabila berkembang dan maju, maka usaha ini akan membutuhkan sebuah tempat yang lebih besar dan pastinya akan membutuhkan tempat atau membutuhkan izin usaha atau yang biasa kita kenal dengan situ, dan surat izin usaha perdagangan atau yang biasa kita kenal dengan SIUP sebagai bentuk perizinan usaha. Nah, selain itu, jika usaha ini mengadakan kerjasama dengan pihak lain, maka diperlukan sekali surat perjanjian kerjasama dan juga peraturan usaha atau SOP bila karyawan yang akan dipekerjakan mencapai 10 orang. Nah, lantas mungkin rekan-rekan bertanya kepada saya, mengapa sih saya memilih mengembangkan produk wastafel cuci tangan berbasis sensor rangka ini? Karena dalam segmentasi pasar, produk ini memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan jenis wastafel lainnya, di mana wastafel cuci tangan berbasis sensor ini menggunakan sensor rangkai sendiri dan juga dengan alat-alat yang harganya terjangkau, namun dengan nilai jual yang tinggi. Dikarenakan pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kebutuhan pasar akan tempat cuci tangan akan semakin meningkat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena dibuat dengan bahan-bahan rangkai sendiri dan juga dengan kerangka berupa pipa, produk ini dapat dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan produk cuci tangan lainnya, sehingga dapat menciptakan pangsa pasar dan permintaan. Dalam melakukan strategi promosi, metode yang akan dipakai yaitu pemasaran langsung atau direct marketing, serta dengan melakukan public relation. Nah, untuk target pasar, secara umum target pasar dari produk ini adalah mencakup atau menjangkau semua kalangan. Sementara itu, untuk target pasar khusus produk ini adalah pihak kampus, pihak sekolah, pihak perusahaan, dan juga pihak-pihak lain yang berhubungan dengan fasilitas umum. Sebelum memikirkan pengembangan produk ini ke depannya, saya juga sudah melakukan analisis persaingan dan analisis SWOT, di mana untuk analisis pesaing memang terdapat banyak pesaing yang menjual alat cuci tangan berbasis sensor ini. Oleh karena itu, inovasi baru saya lakukan terhadap produk ini yaitu dengan membuat produk ini berbasis sensor rangkaian sendiri. Nah, yang mana sensor rangkaian ini dibuat dengan mempertimbangkan harga tanpa mengurangi nilai ergonomisnya, yaitu tetap dapat membuat atau kegiatan cuci tangan ini lebih efektif dan efisien diterapkan di masyarakat, namun dengan modal pembuatan alat yang lebih terjangkau. Nah, untuk posisi dalam persaingan, produk wastafel cuci tangan ini memang memiliki banyak pesaing. Jadi, agar menghindari ketatnya persaingan dan memperoleh profit yang optimal, usaha ini dibuat dengan sasaran khusus kepada pihak-pihak fasilitas umum. Alasan saya untuk menentukan sasaran ini adalah tempat-tempat fasilitas umum, terkhususnya sekolah, kampus, kantor swalayan, dan tempat-tempat lainnya memang merupakan tempat yang tepat dalam penerapan tempat cuci tangan berbasis sensor rangkai ini. Untuk kelebihan dari produk ini dibandingkan pesaing, aspek yang membuat produk ini berbeda dengan pesaing adalah dalam hal sensor, di mana sensor ini dibuat dengan sistem sensor rangkaian sendiri. Sistem rangka yang diterapkan pada produk ini diterapkan dan dibuat dengan harga yang sangat terjangkau tanpa mengurangi fungsinya tersendiri. Selain itu, kerangka cuci tangan ini sendiri juga dapat dibuat dengan menggunakan pipa. Jadi, jika dinilai dari sisi modalnya, alat ini dapat dibuat dengan modal yang sangat terjangkau, namun dengan tetap dapat bersaing dengan pasar. Nah, untuk analisis SWOT-nya, kalau dilihat dari strength atau kekuatan, saya sudah menilai bahwa ketika digunakan wastafel cuci tangan ini tidak disentuh sedikit pun. Jadi
banyak mengandalkan sistem sensor sehingga membuat kita tidak terkontaminasi oleh virus COVID-19. Yang kedua, harga wastafel cuci tangan berbasis sensor ini jauh lebih murah dibandingkan wastafel cuci tangan jenis lain, dikarenakan wastafel cuci tangan ini menggunakan sistem sensor rangkaian sendiri. Dan kalau untuk kelemahannya atau weakness, pada awal perintisan usaha produk ini mungkin akan memakan biaya yang lebih besar atau lebih banyak, karena kan ini merupakan suatu alat yang pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar dalam proses produksinya. Dan juga tidak semua orang kemungkinan dapat berkeinginan untuk membeli produk ini, karena produk ini memang produk yang besar, yang mana satu produk bisa dipakai untuk semua orang. Jadi mungkin orang-orang yang berkeinginan untuk membelinya adalah orang-orang yang memiliki tempat-tempat fasilitas umum seperti mall, kantin, kantor, sekolah, swalayan, dan fasilitas lainnya. Kalau untuk peluang, pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, wastafel cuci tangan sangat diperlukan sekali, apalagi untuk diterapkan di fasilitas-fasilitas umum. Dan harga jual produk ini juga lebih tinggi dibandingkan produk lain. Yang ketiga, adanya aturan pemerintah untuk mencuci tangan pakai sabun yang membuat wastafel cuci tangan berbasis sensor ini sangat dicari-cari keberadaannya untuk diterapkan di berbagai fasilitas. Kalau untuk ancamannya, masyarakat itu belum banyak mengetahui bahwa wastafel cuci tangan yang biasa atau tidak menggunakan sistem sensor dapat menjadi media penularan COVID-19. Sehingga mereka kebanyakan masih mencuci tangan dengan menggunakan wastafel jenis biasa. Yang berikutnya adalah kebanyakan masyarakat berpersepsi bahwa wastafel cuci tangan sistem sensor ini memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan wastafel jenis biasa. Nah, untuk model pengembangan produk yang akan saya buat, teman-teman langsung bisa lihat di layar ini bahwa produk yang saya buat ini memang desainnya itu memang saya rancang semaksimal mungkin. Dan untuk perhitungan biaya BEP, teman-teman juga dapat melihat pada layar. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Bapak dosen pengampu, Pak Oki, dan juga kepada rekan-rekan sekalian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.